Saya lagi berusaha aja menerima kenyataan kalau memang anak saya sudah meninggal. Tadi Pak Pramana nunjukin akte kelahirannya Akira. Ini adalah akte kelahirannya Akira. Jadi jangan pernah kau berpikir kalau Akira adalah Peran Pramana menghampiri Mirsa di rumah untuk bertemu, yaitu bertemu dengan disertai barang bukti berupa akta kelahiran milik Akira yang sudah dia bawa. Pramana melakukan itu semua dengan tujuan supaya Mirsa itu tidak lagi menanyakan masalah identitas Akira yang sebelumnya sudah dicurigai sebagai Nisa, anak kandungnya. Lalu apakah Pramana berhasil meyakinkan Mirsa dengan cara menunjukkan barang bukti berupa akta kelahiran? Selanjutnya, Mirsa akan terus berkomunikasi dengan Reza untuk membicarakan masalah Akira. Hal itu karena ada rencana Reza berniat membantu Mirsa untuk membuktikan kebenaran dari kecurigaan yang dirasakan. Lalu bagaimana cara Reza membantu Mirsa untuk bisa mengungkap misteri di balik kebohongan Radit selama ini tentang Akira? Tentu saja kebenaran bisa dibuktikan oleh Reza dan Mirsa nantinya, namun lewat jalur tes DNA. Makin membuat penasaran alur ceritanya, jadi pencet tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu untuk mengikuti pembahasan jalan cerita wanita istimewa selanjutnya. Bisa jelasin ini nggak? Rambut siapa yang bisa nempel di jas kamu selain rambutnya Mirza? Saat ini, peran Pramana akan berusaha keras dan mati-matian untuk membela sekaligus membantu Karina yang sedang frustasi hingga panik. Pramana akan menjadi orang tua yang sangat egois hingga akan membantu anak kesayangannya yaitu Karina walaupun perbuatan itu salah. Setelah sebelumnya gagal mengancam Mirsa saat bertemu di jalan, kali ini Pramana akan membungkam Mirsa sekali lagi namun dengan cara membawa dan menunjukkan barang bukti. Dan tentunya barang bukti tersebut adalah barang bukti yang kuat dan tidak bisa dibantah menurut Pramana sendiri. Biarpun begitu, barang bukti akta kelahiran tidaklah cukup kuat dan masih bisa diragukan, yaitu ketika nanti Mirsa sudah bercerita kepada Reza. Sebab keraguan dan kecurigaan Mirsa tentang Akira bisa dibuktikan melalui proses tes DNA secara akurat dan autentik. Jadi saat nanti Pramana sudah bertemu dengan Mirsa di rumah dan menunjukkan barang bukti berupa akta kelahiran, maka akan membuat Mirsa mudah dikibulin dan percaya begitu saja. Akan tetapi tidak untuk peran Reza yang suatu saat akan memberikan saran dan masukan kepada Mirsa untuk melakukan tes DNA. Nah, dari adegan saat ini Pramana menemui Mirsa di rumah, tepat di teras rumah Pok Siti dalam keadaan tegang. Pramana akan bersikap agak keras hingga menggunakan nada bicara tinggi demi bisa menjatuhkan mental Mirsa saat berdialog. Tentu hal itu dilakukan Pramana demi bisa meyakinkan Mirsa dengan cara menakut-nakuti yang disertai dialognya keras dan tegas. Ini adalah akta kelahiran Akira. Jadi jangan pernah berpikir kalau Akira adalah anak kamu, kata Pramana sambil melotot ke arah Mirsa. Sebaliknya Mirsa nampak bersedih sambil melihat akta tersebut untuk memastikan kebenaran. Hingga endingnya Mirsa pun sudah tidak bisa membantah lagi dan menganggap kalau akta tersebut adalah akta asli milik Akira sebagai anak kandung Radit bersama Karina. Tidak hanya Mirsa, bahkan Desi yang ikut dalam pertemuan pun nampak masih bingung. Namun pada akhirnya Desi ikut percaya begitu saja karena sudah ada bukti tertulis. Selanjutnya Pramana merasa puas dan berharap kalau Mirsa sudah tidak mencurigai Akira lagi sebagai anak kandungnya.
Itu artinya untuk sementara Pramana berhasil, namun ada saatnya nanti akan tetap dicurigai lagi hingga akan bisa dibuktikan lewat jalur tes DNA. Dan itu bersamaan dengan adanya Mirsa yang menghubungi Reza lewat telepon untuk curhat, dimana dengan rasa pesimis dan sedih Mirsa mengatakan, "Saya berusaha menerima kenyataan kalau anak saya sudah meninggal karena Pramana sudah menunjukkan bukti akta kelahiran Akira," kata Mirsa di suasana malam hari saat teleponan sama Reza. Sebaliknya Reza nampak terdiam sejenak, bahkan ikut sedih mendengar cerita dari pujaan hati. Akan tetapi diam Reza bukan berarti percaya begitu saja, namun diam karena berpikir, karena masih ragu dan curiga, sehingga suatu saat nanti jika ada kesempatan, maka Reza akan tetap membantu Mirsa untuk membuktikan kalau Akira adalah anak kandung lewat jalur tes DNA. Adegan lain, Radit terus bermain kucing-kucingan sekaligus menjadi kucing garong untuk bisa menyembunyikan rahasia masa lalunya bersama Sarah. Termasuk salah satu cara yang digunakan Radit sebagai kucing garong nantinya adalah tidak mau mengakui di depan Karina ketika sudah ditunjukkan barang bukti berupa sehelai rambut yang tidak sengaja ditemukan di jas sebelumnya. Karina nampak konfrontasi sekaligus menginterogasi Radit ketika berada di dalam rumah tepat dalam ruangan kamar. Dengan nada suara marah bercampur sedih dan menangis, Karina meminta Radit memberikan penjelasan jujur masalah rambut yang dia temukan. Sebaliknya Radit terdiam dan bingung untuk berkata jujur karena rambut tersebut adalah rambut milik Sarah yang tidak mungkin diceritakan kepada Karina. Karena tidak ada jawaban pasti dari Radit yang terkesan pelin-pelan, maka Karina pun mulai menyinggung nama Mirsa yang dicurigai sebagai pemilik rambut tersebut, di mana Karina menyatakan dengan nada keras sambil membentak Radit untuk mendapatkan penjelasan pasti. "Rambut siapa yang bisa menempel di jas kamu selain rambut Mirsa?" kata Karina dengan disertai pertanyaan, hingga membuat Radit makin bingung dan bimbang. Bahkan sempat membayangkan cerita flashback kalau rambut tersebut adalah rambut milik Sarah. Biarpun begitu, Radit tidak akan pernah bisa jujur masalah Sarah. Bahkan terkesan membenarkan kecurigaan Karina kalau rambut tersebut adalah milik Mirsa. Itu artinya secara tak langsung Radit tega menjadikan Mirsa itu sebagai kambing hitamnya, yaitu dalam hubungan terlarangnya bersama Sarah dari kejadian masa lalu sekaligus di masa sekarang. Hingga endingnya nanti Karina akan tetap salah paham dan menyalahkan Mirsa karena masih dekat dengan Radit walaupun sebelumnya sudah resmi bercerai. Itu artinya mulai ada kebencian dan rasa sakit hati Karina terhadap Mirsa di alur cerita selanjutnya. Bahkan akan menganggap kalau Mirsa dan Radit itu masih ada perasaan saling cinta sebagai mantan. Secara tak langsung peran Radit ini terus menjadi sumber masalah dan penderitaan buat kehidupan Mirsa. Apapun yang dilakukan untuk Mirsa, walaupun itu baik dan ingin membahagiakan, namun sebaliknya justru tidak membuat hidup Mirsa itu lebih baik dari sebelumnya. Malah sebaliknya makin menambah beban penderitaan yang ada. Itu artinya ketika ada wacana hanya Radit yang bisa membahagiakan Mirsa, ternyata hanya mitos belaka. Karena pada kenyataannya hanya peran Reza yang bisa menjadi kandidat membahagiakan dan bisa merubah masa depan hidup Mirsa jauh lebih baik dari sebelumnya. Bisa disimpulkan adegan saat ini, Mirsa akan percaya dengan pengakuan Pramana tentang akta kelahiran. Tidak hanya Mirsa, bahkan Desi pun sama, juga tidak bisa berbuat banyak ketika Pramana sudah menunjukkan barang bukti akta di depan mata. Sehingga dengan akta kelahiran Akira yang sudah ada, maka akan bisa mematahkan keyakinan, anggapan, serta kecurigaan yang dirasakan Mirsa dan juga Desi sebelumnya. Namun ada saatnya nanti kecurigaan Mirsa dan Desi akan mulai kambuh lagi saat Akira itu mulai ngereok
untuk bertemu dengan Mirza demi bisa belajar menari bersama Aurel, sehingga Reza akan ikut campur membantu dengan cara menantang melakukan tes DNA jika sudah saatnya terjadi di alur ceritanya. Jadi ikuti terus perkembangan adegan dan cerita kisah selanjutnya Wanita Istimewa. Terima kasih.